Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah memasuki juz yang ketiga. Kita mulai dari halaman 417. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat wa ataina 'Isa ibna Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Tilkar rusulu utawi kang kaya mengkono iku para utusan. Fadzalna kang ingsun wis mulyaaken ba'dhum sebagian rusul, sebagian utusan ala ba'din ing atase sebagian liyane. Minhum setengah saking para rasul iku mau mangkallamallahu wong kang didhawuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a ba'dhum lan ngangkat Allah ba'dhum sebagian rasul, sebagian utusan iku mau darajatin apa kamulyan, apa derajate. Wa ataina Isa bin Maryam lan wis maringi ingsun ing Nabi Isa bin Maryam al-bayyinatu kena al-bayyinati kenabian kang pertelo kang jelas. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus lan ingsun wis nguwati, ingsun Allah wis nguwati hu marang Nabi Isa bi ruhil qudus kelawan ruh al-qudusi kang suci. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'dihim lan lamun kersa sapa Allah Subhanahu wa taala maqtatala ora bakal paten pinaten alladzina min ba'dihim sapa wong kang wis teka sak banjure Isa mimba dima jaat sumul bayinat sakwise yen to wis teka marang wong-wong mau al bayinatu apa ayat-ayat kang pertelo, ayat-ayat kang jelas. Walakin ikhtalafu lan tetapine padha pasulayan, padha bantah-bantahan. Faminhum mongko ana setengah saking wong kang berbantahan kang pasulayan mau man amana kang iman kang percaya sapa wong wa minhum lan sebagian saking wong kang pasulayan mau mangkafaro iku ana wong kang kufur. Walau sya'allahu maqtatalu lan lamun kersa sapa Allah maqtatalu ora bakal paten pinaten sapa wong. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid lan tetapi Allah ngersakaken Allah berbuat sapa Allah mayurid apa kang
kersakaken sapa saking Allah. Juz 3 dimulai dengan penjelasan bahwa di antara para rasul yang sudah diutus oleh Allah itu ada rasul-rasul yang diberi keutamaan oleh Allah. Berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita imani, kita hafal harusnya, itu ada 25 nabi dan rasul. Tetapi dalam banyak riwayat disebutkan jumlah nabi dan rasul itu sangat banyak. Ada riwayat yang menyebutkan sampai 313 nabi dan rasul. Nabi adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Isi ajarannya itu adalah ajaran tauhid, tetapi para nabi itu tidak diwajibkan untuk berdakwah atau menyampaikan wahyu itu kepada umatnya. Itu namanya nabi. Kalau rasul itu beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, isi dari wahyu itu adalah wahyu tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para rasul diberi tugas tambahan untuk berdakwah, menyampaikan ajaran tauhid tadi kepada umatnya supaya umatnya itu ikut mengikuti risalah atau mengikuti ajaran rasul itu. Jadi kalau nabi itu tidak selalu rasul, tetapi kalau rasul itu pasti nabi, karena tadi itu sama-sama mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi nabi tidak diwajibkan untuk berdakwah. Maka di dalam ayat ini disebutkan bahwa di antara para rasul itu, jadi ini rasul ya, kan jelas di sini, tilkar rusulu utawi kang kaya mengkono iku para utusan, para rasul. Berarti di antara 25 rasul itu ada yang diberi keutamaan, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding yang lainnya. Di dalam edisi terjemahan ini disebutkan bahwa ada seorang Yahudi ya, yang dia menyebutkan bahwa Nabi Musa itu nabi yang paling hebat, bahkan mengalahkan Nabi Muhammad. Tapi kemudian umatnya Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad lah yang lebih unggul dari Nabi Musa. Di sini ada hadis, kita lihat di halaman 418. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tufadziluni alal anbiya fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyamati fa akun awwala may yafiq fa ajidu Musa batishan biqaimatil arsh fala adri afaqa qabli am jauzi bi'as qatit turi fala tufadziluni alal anbiya. Janganlah kalian mengunggulkan aku atas nabi-nabi yang lain. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia akan pingsan pada hari kiamat, dan akulah orang yang pertama kali sadarkan diri. Lalu aku melihat Nabi Musa berdiri tegar dekat pilar arsy, dan saya tidak tahu apakah dia lebih dahulu sadar sebelum aku, ataukah dia tidak merasakannya karena pernah pingsan di Tursina. Maka janganlah kalian mengunggulkan aku atas nabi-nabi yang lain. Ini sifat tawadhu dari Rasulullah SAW. Padahal di dalam ayat 253 tadi
Allah sudah mengunggulkan, memberi keutamaan sejumlah nabi atas nabi yang lain. Kita juga mengenal ada nabi rasul utusan Allah yang disebut, diberi julukan ulul azmi. Ulul azmi artinya orang atau rasul. Ulul itu artinya mempunyai, ya. Ulul azmi, rasul yang mempunyai kekuatan tekad. Azm itu tekad. Hanya ada 5 rasul yang diberi predikat sebagai ulul azmi, karena mempunyai tekad, kesabaran dalam berdakwah yang sangat-sangat tinggi. Kelima rasul ulul azmi itu adalah mulai dari Nabi Musa, Nabi Ibrahim ya dulu, Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi ini disebut sebagai nabi ulul azmi yang lebih mempunyai kekuatan, ketahanan, kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Kita tahu kan Nabi Ibrahim menghadapi Raja Namrud sampai kemudian dibakar. Tetapi beliau tidak menyerah, terus berjuang untuk menegakkan tauhid. Dan Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Nabi Ibrahim dijuluki sebagai bapak tauhid, karena Nabi Ibrahim lah yang teguh memperjuangkan tauhid. Di dalam ilmu agama, Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak dari monoteisme. Monoteisme itu agama yang mengesahkan Tuhan, agama yang membawa ajaran tauhid. Agama-agama selanjutnya, Nasrani maupun Yahudi, itu disebut sebagai agama monoteisme yang menyembah satu Tuhan, karena ajarannya dibawa oleh Nabi Isa dan Nabi Musa yang sama-sama membawa risalah tauhid. Nabi Musa ulul azmi mempunyai kekuatan, kesabaran yang tinggi karena menghadapi Fir'aun, membawa umatnya dikejar sampai terpepet, ya, terdesak di Laut Merah, sehingga kemudian mempunyai mukjizat tongkat dan bisa membelah laut dan menyeberang dan meninggalkan Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Ulul azmi. Nabi Nuh dihina, ya, dicemooh, dianggap sebagai gila, ya, karena di tengah padang pasir berdakwah kepada umatnya, dan umatnya itu sangat-sangat dablek. Kalau kita baca, Nabi Nuh itu berdakwah berapa tahun? 950 tahun, ya. 950 tahun dakwahnya itu. Kita bayangkan berapa usianya Nabi Nuh itu. Ya, kalau 950 tahun dakwah. Kalau kita lihat sekarang, zaman sekarang ya, kiai-kiai itu coba ya, ulama-ulama atau ustadz lah ya, kan rata-rata usianya kan masa belasan, kan enggak ya, di atas 20 atau rata-rata 30, ya kan, katakanlah 30 udah paling muda lah ya, ustadz-ustadz sekarang yang ya, Hanan Attaqi kayak gitu-gitu ya, terus siapa itu Engkoh, siapa itu ya, kan 30-an usianya. Kalau kita asumsikan usia kita sekarang ini, ya, kata Rasulullah SAW, kan rata-rata kita ini 60 sampai 70 tahun, ya. Kalau begitu kan kita anggap rata-rata saja 30 tahun sudah berdakwah, ya, berdakwahnya 30 tahun terus menerus, atau 40 tahun sampai meninggal usia 70 tahun.
Ini asumsi, analogi. Kalau kemudian Nabi Nuh itu berdakwahnya saja 950 tahun, kita asumsikan usianya itu juga, kalau katakanlah bandingannya sekarang, usianya itu juga separuh ya, maka kira-kira usianya Nabi Nuh itu ketika berdakwah sudah 900 tahun. Berarti usianya 2000 tahun. Ada kisah ini cerita di kitab Ihya Ulumuddin. Seorang ibu umatnya Nabi Nuh ini datang kepada Nabi Nuh. Kemudian dia menangis sambat kepada Nabi Nuh, "Ya Nabi, saya datang kepadamu untuk sambat, untuk curhat." "Kenapa ibu kok menangis? Sedih, terseduh-seduh?" Dijawab oleh sang ibu, "Kula niki nggak ada anak namung setunggal, jaler. Saya punya anak, pengen punya anak lama, belum punya anak laki-laki satu, tetapi masih remaja itu meninggal dia." Begitu. Jadi ini si ibu ini lapor ke Nabi Nuh karena anaknya yang masih remaja itu meninggal, padahal dia sudah lama ingin punya anak. Ditanya oleh Nabi Nuh, "Pinten yuswane anak panjenengan, Bu?" "Anak kula sedo umure 350 tahun." Jadi 350 tahun itu masih milenial ya, masih Gen Z, zaman Nabi Nuh 350 tahun itu. Ini cerita ini diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ada dikutip di kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya. Imam Al-Ghazali. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa di umatnya Nabi Muhammad ini yang kita hanya diberi umur 60-70 tahun. Maka Nabi Nuh mengatakan karena beliau mendapatkan wahyu, "Bu, panjenengan niki kita sedaya kedah bersyukur mergi mangke wonten zaman akhir, wonten nabi akhir zaman ingkang yuswane umat menika namung 60 tahun ngantos 70 tahun." Gitu kata Nabi Nuh. Jenengan niku kudu bersyukur anak sampean milenial, Gen Z, Gen Y sudah meninggal tapi umurnya 350 tahun. Nanti akan ada umat yang nabi yang umatnya umurnya hanya 60-70 tahun. Nopo ibu-ibu, bapak-bapak? Jawabnya si ibu ini, "Ya Rasul, ya Nabi Nuh, menawi kula dipun dados umat Nabi akhir zaman menika kala wau, kula badhe sujud terus menerus ngantos kula sedo, kula mati." Kata si ibu ini, "Ya Allah, Nabi 60 tahun, 70 tahun cuma niku umure umat Nabi akhir zaman mangke." "Nggih, Bu. Napa saumpami kula dados umat Nabi akhir zaman kala wau, kula badhe sujud terus menerus ngantos kula mati, ngantos kula pecah." Ya. Jadi 60 tahun itu kan kira-kira berapa jam sih paling mayane ya? Perbandingannya wong umurnya 2000 tahun. Ya paling sujud pirang jam gitu. Jadi dia mengatakan, "Saya bakal bersujud terus menerus sampai saya meninggal." Minhum man kalamallah, setengah saking nabi iku ana kang
didhawuhi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi Nabi Nuh, kemudian Nabi Isa karena beliau dilahirkan tanpa ayah. Sehingga kemudian disebut oleh orang-orang Nasrani anake Gusti Allah, putra Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pasti tidak pakai ilmu yang mendaki-daki. Loh, kenapa kok yang disembah itu kok Nabi Isa oleh orang-orang Nasrani? Wong yang tidak punya ayah, tidak punya ibu itu ada nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Harusnya yang disembah itu, yang dianggap sebagai Tuhan itu adalah Nabi Adam. Kenapa kok Nabi Isa? Kemudian yang terakhir ulul azmi adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini termasuk yang minhum man kalamallah. Setengah saking Rasul itu ana kang didhawuhi Allah langsung. Nabi Musa itu didhawuhi Allah langsung. Ya, kemudian Nabi Muhammad ketika beliau Mi'raj, Isra Mi'raj. Warafa ba'dhum darajat. Jadi sudah ya ada yang diangkat derajatnya di antara yang lain. Dan di sini disebutkan khusus mengenai Nabi Isa. Nabi Isa itu diberi kenabian yang jelas, ya, kemudian diberi kekuatan, dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Ruh Kudus itu roh yang suci. Banyak yang menyebut juga Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Jadi kalau Allah menghendaki tidak akan ada umat yang seperti sekarang ini berbunuh-bunuhan karena beda pendapat mengenai Nabi Isa. Ya. Sekarang di konflik dunia ini berpusat di Timur Tengah. Ya. Kita sekarang melihat di Palestina, di Filistin. Orang-orang Yahudi Israel yang membantai, melakukan genosida terhadap orang-orang Muslim. Ini banyak yang menyebut ya ini bukan perang agama, nggak ada hubungannya dengan agama ya, kurang ngajinya dia ya. Tidak mungkin ada konflik. Ya, dulu pernah ada konflik di Bosnia, ya awal tahun 90-an. Orang-orang Muslim dibantai, orang-orang Muslim Bosnia itu dibantai oleh orang-orang Kroasia yang Kristen, yang Nasrani. Itu perang antar suku katanya. Tidak mungkin. Di Palestina itu juga disebut perang rebutan royoan tanah, royoan negara. Tidak mungkin. Akar semuanya itu adalah konflik agama. Karena orang-orang Yahudi meskipun sudah jelas bahwa ajaran Nabi Musa itu, ajaran nabi-nabi yang terdahulu itu, Nabi Musa, Nabi Isa, itu terhapus, disempurnakan oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, Musa, Isa, itu terhapus, sudah disempurnakan oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu ajaran-ajaran di dalam ayat Al-Quran itu banyak yang sama dengan ajaran-ajaran yang ada di Taurat dan yang ada di Injil. Orang-orang kafir, orang-orang liberal menuduh Nabi Muhammad SAW itu jiplak Taurat dan Injil. Al-Quran itu plagiasi atau plagiat, meniru, mencontoh, mengambil dari Taurat dan Injil. Ya, Taurat dan Injil kan ada catatannya, ya, ada mushafnya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW itu Nabiul Ummi, Nabi yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kok dianggap kemudian jiplak atau plagiasi atau meniru dari Taurat dan Injil? Semuanya itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Karena itu kemudian ada penyempurnaan, penyelewengan dari ajaran Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu putra Allah, diluruskan oleh Al-Quran oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi Musa yang diselewengkan oleh
kaum Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair itu anaknya Allah, bahwa orang Yahudi itu bangsa yang terpilih satu-satunya, diluruskan oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada seluruh jagat raya, seluruh alam raya. Nabi Musa hanya kepada kaum Yahudi, Nabi Isa kepada kaumnya sendiri, Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Ibrahim pada kaumnya, tapi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Karena itu ajarannya itu berlaku kepada seluruh umat manusia di seluruh dunia. Dan tadi itu, kalau orang Yahudi merasa bahwa dia the chosen people, ya, masa manusia yang terpilih, maka di Islam Rasulullah SAW, Al-Quran meluruskan inna akramakum indallahi atqakum. Kita dijadikan syu'uban wa qabailan. Di dalam surat Al-Hujurat, manusia itu diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya, tujuannya itu apa? Lita'arofu, supaya saling berinteraksi, saling berkenalan. Dan di antara bangsa-bangsa itu tidak ada yang diang ras putih itu paling tinggi, ras Aryanya Hitler itu ya kan, Jerman itu paling tinggi. Kemudian orang Yahudi merasa bahwa dia orang yang terpilih. Tidak ada di dalam Islam. Islam itu ajaran yang egaliter, ajaran yang sejajar semuanya. Kecuali yang paling tinggi adalah inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah, itulah orang yang paling mulia. Bahkan Bilal bin Rabah, budak hitam dari turunan dari Habasyi, dari Ethiopia, dia masuk surga terompahnya terlebih dahulu dibanding Rasulullah SAW. Keutamaan hanya pada orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang ini mengikuti ajaran Allah, tidak akan ada perang, maktatalu, tidak akan mereka itu saling berbunuh-bunuhan. Kita lanjutkan ke ayat 254 halaman 419. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. He wong-wong kang padha iman, anfiku infako, nanjakake sira. Di dalam terjemahan Al-Iqlil, nanjakake itu membelanjakan di jalan Allah. Mimma razaqnakum, saking barang kang wis maringi ingsun kum marang sira kabeh, min qabli ayyatia, saking sadurunge yen teka. Yaumun apa dina la bai'un, ora ana dol tinuku fihi ing dalem dina, wala syafaatun, lan ora ana pitulungan, wal kafiruna humudz zalimun, lan wong-wong kang padha kafir iku ya iku wong-wong kang padha kaningaya. Jadi ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berinfak sedekah selama kita masih hidup, karena nanti kalau sudah hari kiamat, sudah mati, kita tidak ada lagi kesempatan untuk balik lagi. Kita sering mendengar ya, ada ayat yang mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia sekejap saja, sekedap mawon. Tujuannya apa? Kalau orang-orang kafir itu diberi kesempatan untuk balik lagi setelah mati nih ya, balik lagi ke dunia 1 menit saja, apa yang akan dia lakukan? Kalau dia sholat, tidak mungkin sholat 1 menit ya. Awak dhewe sing sholat ngebut itu ya, 2 menit kalau 2 rakaat. 1 menit tidak mungkin. Mau apa? Mau puasa, puasa apa 1 menit? Enggak ada. Mau apa lagi? Haji 1 menit? Enggak mungkin. Maka apa yang dilakukan dalam 1 menit itu? Fa'asoddaku, saya akan bersodakoh. Jadi permintaannya orang kafir nanti kalau sudah mati itu, ketika dia dilandrat oleh Allah Subhanahu wa taala, diadili, dia minta, dia melakukan apa? Pembelaan, ya. Melakukan pembelaan, minta kasasi pada Allah Subhanahu wa taala. Minta kasasi, minta abolisi, amnesti. Seperti Presiden Prabowo.
ngasih abolisi, ngasih amnesti. Minta amnesti ke Allah. Ya Allah, kula nyuwun dipun balekaken teng donya 1 menit, 1 menit mawon. Fa sodaku, saya akan bersedekah. Karena apa? Sedekah itu cukup 1 menit. Saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya tanah, saya sedekahkan semua. Iya kan? Selesai. 1 menit cukup. Saya punya saham, saya punya 25 perusahaan, saya punya aset di sana, di sini, di sini. Pokoknya seluruh kekayaan kula menika sedaya, ya Allah, kula sedekahkan. Selesai. Maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, dia mungkin bisa masuk surga. Jadi ya hanya permintaannya itu hanya ketika hidup 1 menit itu untuk bersedekah. Kita lanjutkan, ini halaman 420, ini ayat kursi. Persis di ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Utawi Allah la ilaha ora ono pangeran illa huwa kejaba Allah Subhanahu wa taala al hayyu kang maha gesang, al qayyum kang maha ngudaneni. Al qayyum itu maha mengurus seluruh jagat raya ini selama-lamanya. La ta'khudhu sinatu wala naum, orang ngalap ing Allah sinatun apa ngantuk wala naum lan sare. Allah tidak mengantuk, tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kagungane Allah ma fis samawati apa kang ana ing langit, wa ma fil ardi lan apa kang ana ing bumi. Mandalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni, sapa wong kang yashfa'u nguwahi pitulungan, nguwahi syafaat indahu saking sandinge wong illa biiznihi kejaba saking idine Allah. Ora ana wong kang iso maringi pitulungan, menehi pitulungan, menehi syafaat kejaba atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mangerteni, Allah pirsa ma baina aydihim apa kang ana ing tangane menungso, wa ma khalfahum artinya di tangannya itu ma baina aydihim ing ngarepe menungso, wa ma khalfahum lan ana ing sak mburine menungso. Wala yuhaituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, lan ora ana wong kang bisa ngalap, bisa njukuk ilmune kelawan suwi-wiji saking ilmune Allah kejaba wong kang dikersakake sapa Allah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Wasi'a iku nglingkupi kursiyu apa kursine Allah as-samawati wal ard ing langit lan bumi. Kursinya Allah Subhanahu wa taala itu luasnya itu meliputi melingkupi langit dan bumi. Wala ya'udhu hifdhuhuma, lan ora beratake, ora ngerepotake hu maring Allah hifdhuhuma ngreksa ing langit lan bumi. Wa huwal aliyyul azim, lan utawi Allah iku maha agung, maha dukur lan maha agung. Ayat kursi, ayat yang disebut sebagai ayat paling a'zamul ayat, ayat yang paling mulia, ayat yang paling agung di dalam ayat Al-Quran. Allah disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, siapa yang membaca ayat kursi malam hari akan dijaga oleh Allah sampai pagi hari. Yang membaca ayat kursi pagi hari akan dijaga oleh Allah sampai malam hari. Man qara'a ayatal kursi inda duburi kulli sholatin la yamna'uhul jannatu illal maut. Sapa wonge kang maca ayat kursi ing sandinge pira-pira sakmarine salat, saben-saben salat ora nyegah, ora kecegah wong mau sangka mlebu ing swarga kejaba mati.
Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang bisa mencegahnya, menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Jadi dijamin orang yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tentu ini sholat maktubah, sholat wajib, maka tidak ada yang menghalangi orang itu untuk masuk surga kecuali kematian. Jadi artinya apa? Begitu mati dijamin dia masuk surga. Ini hadis sahih riwayat Nasa'i. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mengantuk, tidak tidur. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bagaimana, ditanya ini. Tanya, bagaimana Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur? Bagaimana? Diberi contoh oleh Rasulullah SAW. 2 gelas dipegang, ya, gelas ini ada airnya. Kamu pegang, maaf ini cerita di Nabi Musa mengenai apakah Allah itu mengantuk atau tidur. Diberi contoh, peganglah 2 gelas yang berisi air penuh. Disuruh pegang, jangan sampai kamu ngantuk, jangan sampai kamu tidur. Dipegang sampai semalam suntuk, dia menahan supaya tidak ngantuk dan tidak tidur. Tapi akhirnya umatnya Nabi Musa ini tidak kuat sehingga kemudian ngantuk, gelasnya lepas dan jatuh berantakan, pecah berantakan. Apa artinya? Kalau Allah SWT itu mengantuk dan tidur, ya, maka jagat raya ini yang ada orbitnya yang selalu dijaga oleh Allah ini akan jatuh, hancur, lebur seperti gelas yang jatuh tadi, karena akan saling bertubrukan, bertabrakan. Tetapi Allah tidak mengantuk, tidak tidur, karena itu dijaga terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada benturan selama Allah Subhanahu wa taala itu menjaga. Karena itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu mengantuk dan tidur. Kemudian apa lagi? Allah itu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, mengetahui semua di depan kita, artinya urusan di dunia, wa ma khalfahum, dan urusan di akhirat. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak ada orang siapapun yang mendapatkan ilmu kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu diibaratkan seperti kayu-kayu, pohon-pohon di seluruh bumi ini dijadikan kolam, dijadikan pena, dijadikan pulpen, kemudian seluruh lautan di seluruh bumi ini dijadikan sebagai mangsinya, tintanya. Ya. Lanafidat, akan habis, kering, qabla an tanfada kalimatu rabbik. Ya, jadi pohon-pohon dijadikan pena, lautan dijadikan tinta untuk menulis ilmunya Allah, maka tinta yang seluas samudra seluruh dunia, pena yang sebanyak pohon-pohon di seluruh dunia itu akan kering sebelum qabla an tanfada kalimatu rabbik, yaitu di surat Al-Kahfi ayat yang terakhir. Sebelum kering, sebelum habis ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Walau ji'na bimithlihi madada. Meskipun dibikin lagi, didatangkan lagi lautan, samudra, pohon-pohon di seluruh dunia berkali-kali, tidak akan habis kalimat atau ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita yang mendapatkan ilmu ini tidak ada apa-apanya. Mungkin tidak ada seujung kuku kita yang kita celupkan di laut, tidak ada. Karena itu doa kita, doa orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak akan ada ilmu yang kita ketahui illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau
Zat yang maha mengetahui dan yang maha bijaksana. Berapa menit? 2 menit lagi. Di halaman 421 ini ada kisah mengenai kekuatan ayat kursi. Jadi Abu Hurairah ini diminta oleh Nabi untuk menjaga harta rampasan perang. Jangan sampai dicolong orang. Ternyata malam-malam ada orang nyolong, ditangkap sama Abu Hurairah. Saya laporkan ke Nabi. Jangan, saya nyolong karena saya terpaksa, saya lapar, anak-anak saya, keluarga saya lapar. Tolong dilepaskan. Dilepaskan. Tapi Abu Hurairah lapor kepada Nabi. Nabi enten yang nyolong. Terus kula culaken pergi melarat wetenge luwe. Oh, balik iku engko bengi wong iku. Malam hari dijaga lagi sama Abu Hurairah, bener balik lagi, ditangkap lagi sama Abu Hurairah, nyolong lagi. Tak laporan Nabi kon. Jangan, Pak, saya ini lapar, keluarga saya kelaparan, anak-anak saya kelaparan. Dilepas, kemudian Abu Hurairah lapor lagi ke Nabi. Lho kok mbok peculno maneh? Nggih ya Rasul. Engko bengi balik maneh iku malinge iku. Betul, balik lagi nyolong lagi. Ditangkap lagi, ya, minta dilepaskan lagi, nangis lagi, sampai akhirnya oleh Abu Hurairah dilepas lagi, dilaporkan Rasulullah, iki balik mana wong iki, maling iki. Maka ketika ditangkap pada kali keempat, kamu sudah tidak bakal tak lepas lagi, saya bawa ke Rasulullah. Pak, jangan saya dibawa ke Rasulullah, tolong saya dilepaskan. Saya kasih ajaran yang kalau Anda baca bacaan ini, setan tidak akan berani mengganggu Anda, tidak akan berani mendekati panjenengan. Apa itu ajaranmu? Ternyata dia mengajarkan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai. Laporlah Abu Hurairah kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul niku tiyang niku maling malih. Lha terus kula culno. Lah terus apa? Mergi kula diajari satu ajaran ayat yang kalau saya baca itu tidak akan didekati dan tidak akan diganggu oleh setan. Apa dawuh Rasulullah? Oh ya bener, wong iku maling tapi sing diomongno nang awakmu iku bener. Sinten tiyang niku wau ya Rasul? Wong iku mau setan sing nyamar dadi menungso. Jadi setan itu tadi yang 3 kali nyolong itu, dan yang keempat menyampaikan pengapesannya sendiri kepada Abu Hurairah bahwa kalau dia baca ayat kursi maka setan tidak akan berani dekat kepada manusia, tidak akan berani ganggu pada manusia. Oke, kalau yang ngomong ini setan, kata Rasulullah SAW, itu sing ngomong ku setan tapi sing diomongno itu bener, bahwa ayat kursi kalau kamu baca itu akan memberi kekuatan pada kamu, tidak akan diganggu oleh setan, tidak akan didekati oleh setan. Karena itu terutama baca di pagi dan sore hari, di setiap habis sholat fardu dan juga menjelang tidur, supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tidur sampai kita bangun lagi. Sudah cukup waktunya, nanti kita lanjutkan Kamis depan di ayat berikutnya. Kita tutup, mari dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.